Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dosen yang saya hormati, Bapak Dr. Subelo Wiono, SH MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Antropologi Hukum. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Kiran Jessica Obar dengan NPM 23197. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel ilmiah yang berjudul Hukum Adat dalam Perspektif Antropologi Hukum yang ditulis oleh Andi Dewi Pratiwi dari Universitas Sulawesi Barat dan diterbitkan dalam jurnal JLaw pada Oktober 2021 volume 4 nomor 2. Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negara yang luar biasa kaya, bukan hanya kaya dari sumber alam, tapi juga kaya dari tradisi, budaya, serta sistem nilai yang hidup di tengah masyarakatnya. Salah satu warisan terbesar dari kekayaan itu adalah hukum adat. Tapi pertanyaannya, seberapa dalam kita memahami hukum adat ini dan bagaimana kita melihatnya dari kacamata antropologi hukum? Nah, itulah yang akan kita bahas bersama hari ini. Sebelum masuk ke pembahasan utama, saya akan menyebutkan terlebih dahulu identitas artikel yang saya gunakan. Nah, di sini bisa dilihat ada judul artikel Hukum Adat dalam Perspektif Antropologi Hukum. Lalu di sini ada penulisnya Andi Dewi Pratiwi, lalu ada emailnya, volume dan nomor, volume 4 nomor 2, tahun diterbitkannya Oktober 2021. Bidang ilmu hukum adat dan antropologi hukum. Dan di sini ada artikel, link artikelnya. Nah, artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif normatif berbasis kajian kepustakaan, yang artinya penulis mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur untuk menjelaskan konsep, posisi, dan relevansi hukum adat di Indonesia. Artikel ini ditulis dengan 5 tujuan utama. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, artikel ini bertujuan untuk menjelaskan konsep dan definisi hukum adat dari berbagai perspektif para ahli. Ini penting karena hukum adat seringkali dipahami secara berbeda-beda oleh masyarakat. Lalu yang kedua, mengkaji posisi hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia. Apakah hukum adat ini benar-benar diakui secara resmi atau hanya ada di pinggiran? Ketiga, mendeskripsikan hubungan antara hukum adat dan antropologi hukum, dua bidang ilmu yang saling melengkapi. Keempat, memaparkan bagaimana hukum adat digunakan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa dalam kehidupan masyarakat. Dan yang kelima, menegaskan relevansi hukum adat sebagai bagian dari identitas budaya bangsa Indonesia yang tidak boleh diabaikan. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Kita mulai dari yang paling dasar, apa itu hukum adat. Nah, kalau kita telusuri asal-usul katanya, kata adat berasal dari bahasa Arab adah, yang berarti kebiasaan atau tingkah laku yang berulang. Nah, kata hukum juga berasal dari bahasa Arab huk, yang berarti ketentuan atau ketetapan. Jadi, ketika kedua kata ini digabungkan, hukum adat bisa diartikan sebagai perilaku masyarakat yang terus-menerus berlangsung, disepakati bersama, dan bersifat mengikat. Dan ini bukan sekedar kebiasaan biasa yang mengandung norma dan sanksi yang nyata. Nah, sekarang bagaimana para ahli mendefinisikannya? Dimulai dari Snook Hergronj menyebutkan secara tegas hukum adat adalah adat yang bersanksi, artinya bedanya adat biasa dengan hukum adat terletak pada ada tidaknya sanksi. Menurut Supomo, 1993 mendefinisikannya sebagai hukum yang hidup, lahir dari perasaan hukum rakyat, dan terus tumbuh berkembang bersama masyarakatnya. Selanjutnya, Bushar Muhammad tahun 1981 menegaskan bahwa hukum adat bersifat non-statuir, umumnya tidak tertulis, sehingga untuk memahaminya seseorang tidak hanya butuh pikiran, tapi juga perasaan. Kemudian dari Abdul Rahman, tahun 1984, melihat hukum adat sebagai pelengkap hukum nasional, yang mengisi celah-celah yang tidak bisa dijangkau oleh hukum tertulis. Hukum adat punya 8 karakteristik utama yang membedakannya dari sistem hukum lain. 1. Terbuka. Hukum adat bisa
menerima pengaruh dari luar tanpa kehilangan jati dirinya. Ia fleksibel, namun tetap beridentitas. Kedua, sederhana. Hukum adat mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat, tanpa perlu gelar sarjana hukum untuk memahaminya. Tiga, dinamis. Ia terus berkembang seiring perubahan zaman dan kebutuhan masyarakatnya. Empat, tidak tertulis. Hukum adat diwariskan secara lisan dan melalui praktik sehari-hari, bukan lewat kodifikasi formal. 5. Berkeadilan. Ia didasari rasa keadilan yang diakui dan diterima bersama oleh masyarakatnya. Keenam, bersanksi. Ini yang paling penting karena ada konsekuensi nyata bagi siapapun yang melanggar. Inilah yang membedakan hukum adat dari sekedar kebiasaan. Yang ketujuh, komunal. Hukum adat mengutamakan keseimbangan dan kepentingan kelompok di atas kepentingan individu. Dan yang terakhir, non-legislatif. Legitimasinya tidak berasal dari negara, melainkan dari pengakuan masyarakat itu sendiri. Nah, ada satu hal yang sering disalahpahami. Banyak orang menganggap hukum adat dan hukum kebiasaan itu sama, padahal keduanya berbeda secara mendasar. Hukum kebiasaan diakui dan disebutkan dalam perundang-undangan, ia sudah menjadi bagian dari hukum positif yang dikodifikasi oleh negara. Sementara hukum adat hidup di luar perundangan, bersumber langsung dari masyarakat, dan sanksi dalam hukum kebiasaan diatur oleh negara. Sedangkan sanksi hukum adat bersumber dari lembaga adat dan komunitas setempat. Nah, sekarang kita beralih ke sudut pandang yang lebih luas, antropologi hukum. Nah, secara sederhana, antropologi hukum adalah ilmu yang mempelajari manusia dalam kaitannya dengan hukum. Ia mencakup 3 dimensi utama. Yang pertama, dimensi sosial. Bagaimana manusia berinteraksi satu sama lain dalam masyarakat, baik yang sederhana maupun yang modern, dan bagaimana interaksi itu membentuk aturan-aturan hidup. Lalu yang kedua, dimensi budaya. Bagaimana perilaku manusia yang berkaitan dengan masalah hukum atau yang biasa kita sebut sebagai budaya hukum. Yang ketiga, ada dimensi filosofis. Bagaimana hukum dipandang dari sisi filsafat, ilmu jiwa, dan cara masyarakat menyelesaikan perselisihan. Dalam perspektif antropologi, hukum menjalankan 4 fungsi utama. 1. Pengendalian sosial atau social control, mengarahkan perilaku anggota masyarakat sesuai norma yang disepakati. Lalu yang kedua, penjaga keteraturan atau social order, menjaga keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan bersama. Lalu yang ketiga, penyelesaian konflik atau conflict resolution, mengutamakan pendekatan damai dan restoratif. Yang terakhir, keempat, ekspresi budaya atau cultural expression, memanifestasikan nilai-nilai dan pandangan hidup suatu komunitas. Ada tokoh penting bernama E. Adamson Hobel tahun 1954 menegaskan bahwa hukum tidak bisa dipahami secara terpisah dari masyarakatnya. Hukum adalah produk kebudayaan. Ia lahir dari kehidupan masyarakat, bukan sesuatu yang dipaksakan dari atas. Pandangan inilah yang menjadi landasan filosofis mengapa hukum adat harus dikaji secara kontekstual melalui pendekatan etnografis. Salah satu bagian yang paling menarik dari hukum adat adalah bagaimana ia menyelesaikan sengketa. Prosesnya melewati 4 tahap yang terstruktur. Tahap pertama adalah pengumpulan pengaduan. Di sini lembaga adat mengumpulkan bukti, meminta keterangan dari saksi-saksi, dan mengadakan musyawarah awal untuk memahami duduk perkaranya. Lalu tahap kedua adalah pengambilan keputusan sanksi. Orang tua adat bersama para tetua bermusyawarah untuk menentukan sanksi yang tepat dengan mempertimbangkan berat ringannya pelanggaran dan kepentingan pihak yang dirugikan. Tahap ketiga adalah penentuan waktu dan tempat upacara. Nah, ini menarik karena waktu pelaksanaan dipilih berdasarkan kalender adat dan makna sakral yang diyakini komunitas, menunjukkan bahwa hukum adat menyatu dengan spiritualitas dan kosmologi masyarakat. Lalu yang terakhir, tahap keempat adalah penjatuhan sanksi melalui upacara adat. Upacara ini tidak hanya dipimpin oleh lembaga adat,
tetapi juga dihadiri pemerintah desa, tokoh agama, dan seluruh masyarakat sebagai sanksi. Ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa adat bersifat sangat komunal dan transparan. Sekarang, bagaimana posisi hukum adat dibandingkan dengan hukum positif yang berlaku di negara kita? Nah, perbedaan paling mendasar terletak pada orientasinya, yaitu hukum positif bersifat restributif, ia menghukum pelanggar sesuai aturannya berlaku, pihak yang terlibat adalah negara dan terdakwa. Sedangkan hukum adat bersifat restoratif, ia bertujuan memulihkan keseimbangan dan keharmonisan sosial yang terganggu. Seluruh komunitas dilibatkan termasuk korban, pelaku, dan keluarga. Hukum adat juga jauh lebih mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa birokrasi yang rumit. Namun perlu diingat, hukum adat tidak dapat menangani kasus pidana berat seperti pembunuhan atau korupsi. Kasus-kasus tersebut tetap harus ditangani oleh negara. Secara konstitusional, hukum adat mendapat pengakuan dalam Undang-Undang 1945 Pasal 18B Ayat 2 yang menyatakan bahwa negara mengakui kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Indonesia sendiri merupakan contoh nyata dari pluralisme hukum, di mana 3 sistem hukum berjalan berdampingan, hukum positif nasional, hukum Islam, dan hukum adat. Nah, kedepannya hukum adat memiliki peluang revitalisasi melalui gerakan restoratif justice, otonomi daerah, dan pengakuan internasional melalui UNDRIP 2007. Namun, ia juga menghadapi tantangan nyata berupa konflik agraria, erosi nilai-nilai adat, dan tumpang tindih antara sistem hukum. Pada bagian ini, saya akan mengaitkan pembahasan artikel dengan materi hukum masyarakat bersahaja. Hukum masyarakat bersahaja lahir dari kebiasaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan hukum adat yang merupakan hukum tidak tertulis dan berkembang berdasarkan budaya serta tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu menjaga ketertiban dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui perspektif antropologi hukum, hukum dipandang sebagai bagian dari budaya masyarakat yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan sosial. Oleh karena itu, hukum adat dapat dipahami sebagai salah satu bentuk hukum masyarakat bersahaja yang tetap hidup, dipatuhi, dan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat hingga saat ini. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa hukum adat bukanlah tradisi usang yang harus ditinggalkan. Ia adalah sistem hukum yang hidup, berfungsi, dan memiliki legitimasi yang bersumber langsung dari masyarakatnya. Nah, pendekatan antropologi hukum menawarkan kerangka analisis yang lebih holistik karena ia tidak melihat hukum adat secara kaku sebagai teks atau aturan semata, melainkan fenomena budaya yang tidak bisa dilepaskan dari konteks sosialnya. Pluralisme hukum di Indonesia adalah keniscayaan yang harus dikelola dengan bijak, bukan dengan mengeliminasi salah satu sistem, melainkan dengan membangun sinergi yang saling mengisi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif. Pada akhirnya, menghargai hukum adat berarti menghargai jati diri bangsa kita sendiri. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.